Selamat pagi semua. Hari ini saya akan berbicara mengenai konten marketing. Jadi ini sesuatu yang berguna sekali bagi kita, ya kan, sebagai agent properti. Oke, bentar saya share screen-nya. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai konten marketing bagi agent properti. Nah, ini yang dapat membuat Anda stand out di mata klien dibandingkan dengan agent properti lainnya. Jadi, banyak marketing itu melupakan yang namanya konten marketing. Jadi nanti kita akan membahas sendiri apa itu konten marketing itu sendiri. Nah, jadi kenapa sih kok sekarang konten marketing itu berguna bagi kita? Jadi sekarang itu ada perubahan yang luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, sebelum 10 tahun yang lalu, itu yang definisi media itu adalah koran, ya kan, seperti Jawa Pos, Kompas, ya kan. Terus kemudian kalau televisi ada Metro TV, ada Trans, ada RCTI dan sebagainya. Nah, cuma sekarang yang namanya definisi media itu bukan lagi yang namanya media-media konvensional seperti koran, televisi dan lainnya. Yang namanya definisi media itu adalah sosial media. Jadi percaya atau tidak percaya, sekarang itu dengan adanya smartphone seperti yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, dunia itu sudah berubah. Media itu tidak lagi dikuasai oleh hanya segelintir orang saja. Media itu bisa dimiliki oleh semua orang berupa sosial media. Nah, sosial media ini adalah sesuatu banget, ya kan? Jadi apabila Anda bisa menguasai sosial media, Anda akan jadi star. Anda akan menjadi sangat valuable. Jadi saya kemarin iseng-iseng berpikir, apa yang saya lakukan seandainya saya membuka suatu usaha kuliner, ya kan? Kalau dulu kita mungkin berpikir, oh ya, saya akan iklan koran, ngomong bahwa kuliner saya lagi buka. Kalau sekarang saya berpikir bukan koran, saya berpikir akan mengundang contoh YouTuber. Kan sekarang banyak YouTuber kuliner nih. Saya akan undang mereka, yuk saya kasih testing gratis, ya kan? Atau mungkin dia ada sejumlah fee, saya akan pakai dia. Saya akan pakai YouTuber yang punya subscriber cukup banyak. Atau saya memakai yang namanya influencer, yang punya follower di sosial media cukup banyak, ya kan? Di dalam mempromosikan bisnis saya. Nah, jadi media sudah beralih fungsi. Jadi maka dari itu saya di sini hari ini ngomong mengenai konten marketing. Ini adalah salah satu cara di mana Anda bisa membangun audiens Anda sendiri, target audiens Anda sendiri. Oke. Nah, jadi definisi media, kalau di sini saya bilang definisi media konven sudah mulai sedikit demi sedikit digeser oleh yang namanya personal media atau sosial media. Kalau teman-teman sekarang itu sudah mulai tahu YouTube, teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Pak Dahlan Iskan, ya kan? Dia adalah pendiri founder dari Jawa Pos. Nah, sekarang dia juga membuat
yang namanya YouTube. Dia mulai menjadi YouTuber. Jadi dia punya kantor itu ada di mana? Kalau nggak salah itu Wali Kota Mustajab, ya kan? Dekatnya Resto Anda. Dia punya yang namanya DI Ways, Dalan Iskan Ways. Itu adalah channel YouTube dia, ya kan? Nah, jadi dia juga mulai sadar bahwa koran konven dia, Jawa Pos, atau televisi dia, Jawa Pos TV, itu akan tergeser oleh yang namanya sosial media ini. Nah, jadi ini sesuatu keuntungan yang luar biasa bagi kita. Kalau dulu kan mau bikin media kan harus punya banyak uang. Kalau sekarang nggak lagi, ya kan? Kita bisa membangun media kita sendiri dengan minim modal. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi ini kesempatan kita untuk menjadi seorang yang dikenal orang, seorang yang terkenal, ya kan? Melalui media kita sendiri. Nah, ini yang saya mengajarkan kepada teman-teman mengenai converting versus content marketing. Jadi ini adalah suatu perubahan, ya kan? Jadi apa sih converting marketing itu? Converting marketing itu adalah hard selling, ya kan? Jadi kalau misalnya kita punya sosial media, kita ngepost rumah dijual, itu converting marketing. Atau kita misalnya lagi ada proyek nih, terus kemudian proyek tersebut kita Facebook Ads kan atau Instagram Ads kan untuk mendapatkan buyer langsung. Itu yang namanya converting marketing. Ya kan? Tetapi beda dengan yang namanya content marketing. Content marketing itu lebih kepada soft selling. Ini content marketing ini yang membuat Anda punya banyak follower di sosial media. Bukan dengan converting marketing. Nah, banyak orang, 95 sampai 99% orang itu salah kaprah. Mereka di dalam mempromosikan sosial media mereka atau personal media mereka itu selalu dengan yang namanya hard selling atau converting marketing. Nah, Anda coba analoginya begini. Misal nih, kenapa kok teman-teman, kalau saya sih suka yang namanya Metro TV, ya kan, koran berita, media berita. Nah, kenapa kok saya suka? Karena banyak istilahnya konten-konten, istilahnya hal-hal yang pengen saya dengarkan. Ataupun koran, Jawa Pos, Kompas. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang istilahnya berita. Berita itu merupakan juga salah satu bentuk dari konten marketing. Nah, tapi pernah juga Anda tahu enggak? Ada koran yang isinya iklan saja. Iklan properti, iklan makanan, iklan ini. Anda bakal langganan enggak koran itu? Saya dulu tahu kira-kira 80 tahun lalu ada perusahaan itu yang membuat media cetak seperti koran itu hanya khusus iklan doang, ya kan? Tapi mereka nggak bisa namanya itu kita itu ditarik uang langganan. Kayak Jawa Pos kan kita pada waktu langganan Jawa Pos kita bayar bulanan atau kita beli koran kita beli. Tapi kalau mereka itu diberikan gratis. Ya kan? Siapa yang mau langganan koran yang isinya cuma iklan doang? Nggak ada. Ya kan? Nah, sama seperti kita pada waktu kita membuat sosial media. Bayangkan nih, ada suatu account yang isinya dodolan toh, ya kan? Jualan aja, bahasa kerennya jualan aja. Jualan produk Anda sendiri. Boring enggak? Isinya boring. Karena kenapa? Ya apa ya? Ya isinya cuma jualan aja. Kita sebagai followernya dia atau subscribernya dia merasa koran ini atau media ini atau sosial media ini nggak worth it untuk Anda follow, nggak worth it untuk Anda subscribe. Karena isinya cuma mengenai Anda sendiri sebagai yang punya account. Nah, maka dari itu, kita sebagai agent properti yang
mau dikenal orang sebagai agent properti yang profesional, kita perlu membuat yang namanya konten marketing. Jadi kalau misalnya Instagram Anda atau Facebook Anda atau YouTube Anda sebisa mungkin didominasi 80%, 90% didominasi oleh yang namanya konten marketing. Karena kalau Anda membuat konten yang menarik di dalam sosial media Anda, orang akan willing untuk follow account Anda. Dengan bertambahnya follower Anda, dengan bertambahnya subscriber Anda akhirnya mempunyai target audience. Anda mempunyai pemirsa sendiri. Nah, itu penting bagi kita sebagai agent properti untuk yang punya yang namanya konten marketing. Konten marketing akhirnya berimbas kepada yang namanya personal branding, ya kan? Menciptakan loyalitas. Oke. Nah, konten marketing itu membangun yang namanya loyalitas dan diferensiasi Anda sebagai agen properti daripada yang lainnya. Ya kan? Nah, jadi sekarang itu banyak agen properti dan semua saya yakin portal properti, banner, iklan koran itu tetap penting karena mereka itu mendatangkan yang namanya traffic. Orang yang mau beli properti itu ngelihatnya portal dan sebagainya. Nah, terus kehadiran konten marketing ini di mana? Konten marketing ini itu menghasilkan yang namanya loyalitas. Jadi kan kita tahu bahwa kalau kita di properti di Indonesia, terutama di Surabaya, 95% listing itu open listing. Jarang sekali yang teman-teman itu bekerja pada eksklusif listing. Jarang sekali. Nah, jadi ini analoginya begini. Jadi misalnya di dalam properti itu dipasarkan oleh 10 orang. Kemudian ada si A lihat, ada 10 banner. Nah, tetapi karena dia mengikuti sosial media Anda, dia merasa bahwa Anda ini lebih expert dibandingkan 9 orang lainnya. Maka itu yang membuat Anda stand out dibandingkan agen properti lainnya. Jadi yang membuat orang tetap memilih Anda, itu adalah konten marketing. Nah, jadi bangun sosial media Anda seprofesional mungkin, semenarik mungkin, seatraktif mungkin. Itu adalah konten marketing. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas mengenai bagaimana membuat konten marketing. Oke. Jadi yang pertama, temukan dulu target market Anda. Target market Anda yang Anda mau dapatkan di dalam sosial media Anda itu siapa? Yang pasti, vendor, ya kan? Buyer, terus kemudian investor properti, terus kemudian first home buyer, terus siapa tahu Anda pengen rekrut agent, prospek agent. Nah, jadi Anda tentukan dulu siapa target market Anda. Nah, kalau memang sudah ditemukan siapa target market Anda, mulai dipikirkan mengenai topik yang menarik, yang dapat menjawab akan kebutuhan dari target market Anda. Jadi kalau misalnya vendor, apa sih yang vendor itu pengen tahu? Bagaimana cara memilih agen properti yang tepat? Bagaimana supaya rumah Anda terjual dengan cepat? Misal, buyer misalnya, bagaimana memilih rumah idaman Anda? Bagaimana mengatur interior rumah Anda? Nah, itu adalah konten yang berguna bagi target audiens kita apabila kita seorang agent properti. Nah, jadi mulai pikirkan topiknya, ya kan? Mulai kita rutin membuat yang namanya konten marketing, oke? Nah, terus yang ketiga, mulai tentukan media sosial yang cocok yang Anda pakai. Sekarang sih kita tahu bahwa yang memang lagi populer, yang memang banyak dipakai oleh orang adalah Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Buat seprofesional mungkin. Jadi usahakan
jangan Anda itu, sosial media Anda itu kelihatan nggak profesional, ya kan? Jadi campur aduk. Contoh saya sering kali bilang bahwa sosial media yang tidak profesional adalah campur aduk antara sosial media pribadi Anda dengan sosial media properti Anda atau bisnis Anda. Dipisahkan, ya kan? Nah, terus kemudian mulai belajar pakai desain yang menarik di dalam membuat konten marketing, ya kan? Jadi jangan, kadang banyak agent yang saya melihat di dalam memposting propertinya itu hanya difoto propertinya, itu pun fotonya tidak kelihatan profesional, hanya kelihatan pagernya aja diupload. Nah, terus akhirnya apa yang menarik dari hal-hal yang seperti itu yang Anda bikin? Itu nggak menarik sama sekali, ya kan? Jadi kita di sini di Rewet Platinum punya yang namanya template, ya kan? Anda kalau nggak tahu tanya sama apa itu, sama admin Anda. Kita menyediakan template untuk properti yang Anda pasarkan, ya kan? Nah, salah satu beberapa aplikasi yang saya rekomendasi untuk membuat desain yang menarik itu ada Canva, ya kan? Nah, di sini saya kalau Anda melihat konten saya ini atau bahan presentasi saya ini, atau kalau teman-teman follow Instagram saya andiswanda.id, itu semua saya bikin dengan Canva. Canva ini sangat mudah digunakan. Terus kemudian Anda nggak perlu bingung-bingung, Anda nggak perlu bingung desain sendiri. Kalau dulu kan harus pakai Photoshop apa ruwet. Saya juga bukan orang yang seneng ruwet, ya kan. Saya dengan Canva itu paling cuma nggak sampai 1 jam selesai bikin, ya kan. Terus kemudian Anda kalau mau bikin video, pakai InShot aja. Saya sering pakai InShot, ya kan. Itu mudah untuk mengcompile cuplikan video mengenai rumah dan sebagainya. Anda bisa mengcompile ini, ya kan. Jadi ini 2 aplikasi yang bisa Anda pakai. Oke. Jadi yang perlu diingat adalah perkuat personal branding Anda dengan cara secara konsisten membuat konten marketing yang disukai dan berguna bagi target market Anda. Jadi jangan cuma isinya pamer. Jadi saya seringkali banyak agent properti mengupload itu yang isinya cuma pamer. Oh ya, saya habis closing. Habis closing. Terus kemudian, oh ya, saya juara nih, baru dapat. Ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau isinya di dalam media Anda hanya isinya pamer, orang nggak suka juga. Jadi bayangkan Anda ngikuti Metro TV selalu ngomong, ini loh kita baru dapat award. Terus kemudian, oh ya ini kita target audiens paling banyak. Nah itu kan lama-lama bosen. Ya kalau sesekali oke lah. Tetapi kalau hampir seluruh dari media Anda isinya cuma pamer, media Anda, sosial media Anda jadi tidak menarik. Nah, oke. Jadi itu mengenai sosial media, mengenai konten marketing. Oke, saya ini sendiri ya. Oke, jadi begini. Kadang kalau kita memposting suatu properti, jangan cuma memposting begitu saja. Memposting dijual, kebanyakan juga agent ini juga salahnya begini. Dia memposting itu cuma isinya jualan tok. Jadi properti-properti yang dijual diupload terus, 1 hari mengupload sampai 20 listing. Itu juga boring, ya kan? Anda cuma istilahnya istilahnya sosial media Anda isinya cuma dodolan, itu boring. Nah, apa yang bisa membedakan? Jualan tetapi menarik. Nah, jadi ada sesi yang namanya sesi edukasinya. Jadi contoh nih, jadi saya kalau teman-teman melihat di Rewet Instagramnya Rewet_Diponegoro yang terbaru, memang kita masih belum ini, tapi saya sudah mulai begini. Jualan itu saya cluster. Jadi contoh nih, misalnya saya mau mempromosikan properti dijual di Surabaya Pusat. Nah, saya memberikan edukasi yang saya bikin melalui Canva.
oke, apa sih untungnya beli properti di Surabaya Pusat? Ya kan, lokasi yang strategis. Terus kemudian bisa untuk residensial dan komersial, contoh itu kontennya. Terus kemudian harga yang pasti selalu naik. Nah, habis itu setelah konten itu saya bikin, di slide berikutnya, mulai pilihan properti pusat kota itu saya tampilkan. Ya kan? Nah, itu salah satu bentuk konten marketing, tetapi juga diselipi Anda juga jualan. Nah, itu akan lebih menarik daripada isinya cuma properti Anda yang dijual, apalagi nggak pakai apa itu, nggak pakai template, hanya fotonya hanya tampak apa itu, pagernya aja, Anda foto, Anda upload, buram lagi, gelap karena Anda ngambilnya malam, ya kan? Akhirnya orang merasa, makanya kalau memang Anda model Instagram Anda atau sosial media Anda seperti itu, jangan heran kalau follower Anda nggak ada. Itu sih.